Masker sudah merupakan kebutuhan wajib bagi para masyarakat di masa pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa virus bisa menyebar melalui udara. Untuk itu, penting sekali bagi semua orang untuk melakukan tindak pencegahan dengan meminimalisir transmisi partikel dari mulut kita dalam rangka berjaga-jaga dalam menekan penyebaran virus di antara masyarakat. Pemakaian masker punya ketentuan dan teknis tertentu yang tentunya harus sesuai juga dengan protokol COVID-19 yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi kesehatan resmi seperti WHO, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar masyarakat teredukasi dan mengerti hal-hal penting seputaran penggunaan masker seperti jenisnya, pemakaian yang benar, kondisi pemakaian, kualitas masker, range umur dalam penggunaan, dan lain-lain. Nah, dalam video ini akan dijabarkan setiap informasi penting seputaran penggunaan masker bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, jenis masker. Menurut rekomendasi WHO, ada 3 tipe masker yang bisa digunakan masyarakat selama pandemi yang tentunya penggunaannya menurut kepentingan masing-masing. Ada masker kain yang biasanya diperuntukkan untuk masyarakat pada umumnya, digunakan sehari-hari ketika keluar rumah. Ada pula surgical mask atau masker bedah. Masker jenis ini bisa menyerap cairan dalam skala ukuran yang relatif besar. Biasanya digunakan tenaga medis di rumah sakit pada umumnya. Masker bedah tersedia dalam 2 lapisan dan 3 lapisan, tergantung ketentuan pemakaian tenaga medis. Dan yang terakhir ada masker jenis N95. Jenis masker ini mempunyai ketahanan yang baik untuk melindungi pemakaian dari droplet, bahkan cairan aerosol. Biasanya digunakan para tenaga medis yang harus melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Yang kedua, pemakaian yang benar. Masker harus digunakan dengan posisi yang tepat, menutupi daerah mulut dan hidung. Seperti yang kita ketahui atau sudah kita bahas tadi, bahwa penggunaan masker adalah tindak pencegahan untuk tidak tertular dan menularkan virus ke lingkungan sekitar kita. Jadi, dengan menutup bagian mulut dan hidung, kita bisa meminimalisir kemungkinan tersebut. Yang ketiga, kondisi pemakaian. Kondisi pemakaian masker dari tiap jenisnya juga berbeda-beda. Penggunaan untuk masker kain dianjurkan dalam kurun waktu 4 jam. Apabila kondisinya sudah lembab atau basah, maka harus segera diganti dengan masker baru yang bersih. Cucilah masker kain dengan sabun juga. Untuk masker bedah dan masker tipe N95, ketentuannya adalah hanya sekali pakai. Tidak dianjurkan untuk dicuci dan digunakan kembali. Yang keempat, kualitas masker. Kita dianjurkan untuk memilih masker yang sesuai dengan himbauan dari WHO. Karena faktor ini adalah hal yang sangat krusial di mana kita harus benar-benar mengerti struktur, bahan, dan keamanan dari masker yang kita pakai demi keamanan kita bersama. Untuk penggunaan masker kain, sangat direkomendasikan untuk menggunakan tipe 3 lapisan kain yang terdiri dari kain hidrofolik seperti katun untuk lapisan pertama, kemudian dilapisi oleh kain yang mendukung filtrasi lebih optimal seperti polyester. Untuk penggunaan masker bedah, perlu diingat bahwa masker tersebut harus memiliki filter anti debu, punya ventilasi, dan didesain dengan struktur 3 lipatan untuk memberi sedikit ruang bernafas yang nyaman. Sedangkan untuk masker tipe N95, dianjurkan memakai masker yang dipesan langsung dari pihak penyedia resmi. Harus benar-benar dibuat dengan bahan yang mampu menyaring minimal 95% partikel uji atau berukuran 0,3 mikron.
Yang kelima, range umur dalam penggunaan masker. Banyak orang yang menanyakan apakah anak-anak harus memakai masker, dan jawabannya adalah ya. WHO menetapkan rekomendasi untuk memakai masker bagi anak-anak ketika berada di tempat umum seperti sekolah atau tempat bermain. Namun, ada beberapa pengecualian seperti bagi anak-anak yang belum berusia 5 tahun, dikarenakan belum bisa memakai masker dengan benar, dan bagi anak-anak yang sedang melakukan aktivitas fisik, karena pemakaian masker dapat mengganggu pernafasan mereka. Untuk orang dewasa pada umumnya, juga dianjurkan memakai masker sesuai kepentingan. Biasanya dianjurkan memakai masker kain agar bisa digunakan kembali. Dan untuk orang lanjut usia atau 60 tahun ke atas, dianjurkan untuk memakai masker bedah, karena adanya kenyamanan dan ruang bernafas serta filterasi yang lebih cocok. Demikianlah informasi-informasi yang dapat kami bagikan seputar edukasi menggunakan masker. Harapannya semua bisa menetapkan kebiasaan dan ketentuan pemakaian masker yang baik sesuai rekomendasi dan anjuran yang telah disampaikan. Akhir kata, terima kasih.